Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah dengan NIM 2130511021 dari Program Studi Teknik Informatika semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Mobile Programming 2. Nah, untuk aplikasinya di sini saya membuat aplikasi pengelolaan keuangan atau disebut juga Money Manager. Money Manager ini adalah aplikasi yang dibuat dengan React.js yang dimana aplikasi tersebut dapat menampilkan pengelolaan keuangan seorang pengguna. Nah, pengguna tersebut dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus serta melihat rincian pemasukan, rincian pengeluaran, dan juga sisa saldo dari seorang pengguna. Dalam aplikasi Money Manager ini, saya membuat 5 komponen, yaitu ada form input untuk menginputkan atau memasukkan transaksi-transaksi yang ada. Kemudian ada profil untuk menampilkan profil pengguna dan juga sisa uang dari seorang pengguna. Kemudian edit modal, yaitu untuk mengubah rincian transaksi. Kemudian ada button ini berisi tombol-tombol yang ada dalam Money Manager ini. Kemudian transaction history, yaitu transaksi rincian-rincian yang sudah pengguna buat. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat komponen-komponen terlebih dahulu. Dalam SRC, buatlah folder komponen untuk menyimpan seluruh komponen yang ada. Nah, sesuai syarat yang diberikan bahwa harus ada 5 komponen. Di sini saya ada 5 komponen yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama button.js, yang kedua edit modal.js, yang ketiga form input.js, yang keempat profile.js, dan yang kelima transaction history.js. Nah, kemudian selanjutnya di sini buatlah struktur HTML untuk front end seperti apa aplikasi kita akan ditampilkan. Di sini saya akan menata aplikasinya menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kiri, sebelah sini kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kiri di sini saya menampilkan judul dari aplikasi yang sudah dibuat, kemudian foto profil saya sendiri, nama, saldo dan juga saldo. Kemudian sebelah kanan ini terdapat rincian pemasukan, rincian pengeluaran, riwayat transaksi, form untuk pemasukan dan pengeluaran, serta riwayat transaksi-transaksi yang ada. Bisa diedit dan juga di-delete. Nah, selanjutnya di sini ada import komponen-komponen yang telah dibuat ke dalam file app.js seperti ini. Dalam codingannya yaitu import React from React, import app.js CSS-nya untuk tampilan-tampilannya, import profile from komponen profile, import button, import form input, import edit modal, juga import transaction history. Nah, import di sini gunanya untuk mengintegrasikan komponen-komponen yang telah dibuat ini ke dalam file utamanya, yaitu app.js. Nah, selanjutnya yaitu dalam app.js, buat inisialisasi state awal untuk menyimpan sisa uang, uang masuk, uang keluar, dan riwayat transaksi, atau ini berada di dalam to-dos. Kemudian buat state untuk mengelola tampilan form, input, dan modal edit. Nah, seperti ini state-nya. Sisa uang untuk menyimpan sisa uangnya, uang masuk, menyimpan total uang masuk, dan uang keluar, menyimpan total uang keluar. Di sini ada to-dos-nya. Di dalamnya ada ID untuk membedakan transaksi satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini cantumkan terlebih dahulu deskripsinya, gajinya, tanggalnya, contohnya seperti ini. Kemudian ada kategori in. Nah, kategori in ini untuk menyimpan pemasukan. Ya, kemudian selanjutnya di sini ada kategori out untuk menyimpan pengeluaran. Kemudian ada show form files, menentukan apakah form input ditampilkan. Nah, show form ini awalnya itu false karena pada awalnya form itu tidak ditampilkan, tapi ke tombol form itu diklik maka formnya itu akan ditampilkan, itu show form. Kemudian form type-nya kosong untuk menyimpan type form in atau out. Kemudian edit modalnya false, menentukan apakah modal edit ditampilkan atau tidak. Kemudian ada edit data, menyimpan data yang sedang diedit. Nah, kemudian dalam app.js di sini ada fungsi-fungsinya. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu add text. Nah, add text di sini berfungsi untuk menambah data yang baru.
Nah, dalam fungsi add text di sini ada yang namanya parameter yaitu data. Kemudian untuk const ID di sini, baris ini mendeklarasikan variabel ID yang dapat digunakan untuk menemukan ID dari tugas yang baru. ID tugas baru dihitung berdasarkan panjang array to-dos yang ada di state. Kemudian untuk const new text di sini ada deklarasi dari variabel new text yang dimana jika ada transaksi yang baru ditambahkan, ID akan ditambahkan 1, kemudian deskripsinya mengambil dari data deskripsi yang telah dimasukkan sebelumnya, kemudian data tanggal, jumlah kemudian kategori data kategori. Kemudian dalam data baru di sini fungsinya kan tadi kita ada rincian pemasukan dan juga pengeluaran, kemudian saldo. Nah, dalam fungsi data baru di sini ada kondisi yang dimana if jika data kategori yang dimasukkan adalah in atau pemasukan, maka uang masuk akan bertambah dari data yang sudah dimasukkan tadi pemasukannya. ParseInt di sini adalah fungsi dari JavaScript untuk mengubah string menjadi integer atau mengubah ke bilangan bulat. Kemudian untuk sisa uangnya akan ditambah dari pemasukan yang ada. Jika tidak, maka uang keluar akan tetap ditambah dari form yang telah diisi pengeluarannya, kemudian sisa uang akan dikurangi dari pengeluaran yang telah diisi. Kemudian di sini ada this set state to do's, this state to do's, the text solve from false. Nah, di sini ada fungsi delete text untuk menghapus transaksinya. Ada variabel text to delete dan filter to do's. Nah, di sini juga ada kondisi seperti penambahan data tadi yang dimana jika transaksi yang dihapus adalah pemasukan, maka uang masuk akan dikurangi dengan pemasukan tersebut. Kemudian sisa uang akan dikurangi dengan pemasukan tersebut. Kemudian perintah untuk text to delete. Jika tidak, atau jika yang dihapus adalah pengeluaran, maka uang keluar akan dikurangi dengan yang dihapus tersebut, kemudian sisa uang akan bertambah dari pengeluaran yang dihapus. Kemudian di sini ada this set to do's filter to do's. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuka form input. Jika tombol pemasukan atau pengeluaran dibuka, diklik, maka open form akan berjalan. Di sini ada form, kemudian ini parameternya type. Di set state menampilkan formnya atau short form itu true, bukan false. Kemudian form type-nya type. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk close form. Jika formnya itu sudah diisikan, maka formulir akan otomatis keluar atau tertutup. Nah, di sini close form parameternya 0, kemudian tidak ada. Di sini this set state-nya show formnya itu false karena kan kita udah menutup form inputnya. Jadi formulanya itu ditutup. Jadi show formnya itu false. Selanjutnya di sini ada fungsi open edit modal untuk membuka transaksi yang akan diedit. Parameternya item, kemudian this set state, isinya edit modal true, kemudian edit data item. Kemudian selanjutnya ada untuk fungsi menutup modal edit atau close edit modal. Nah, di sini parameternya kosong. Kemudian untuk di set state-nya edit modalnya false dan juga edit datanya kosong. Selanjutnya ada fungsi untuk menangani perubahan input dalam modal edit, dinamai handle edit change. Parameternya E. Kemudian dalam di set state isinya edit data. Nah, dalam edit data ini ada di state ini yang sudah dituliskan sebelumnya di atas, yaitu untuk propertinya sisa uang, terus deskripsi, tanggal, jumlah. Kemudian edit datanya di target name, kemudian di target value. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk memperbarui tax history uang yang sudah diedit, yaitu namanya update tax. Di sini parameternya kosong. Kemudian untuk variabelnya ada to do's edit data sama dengan di state. Nah, di sini kenapa disama dengan di state? Karena untuk mempermudah ke bawahnya agar tidak menulis berulang-ulang di state, tapi diganti dengan edit data atau bisa juga to do's. Kemudian variabel alt text, kemudian variabel update to do's. Alt text itu dimana menemukan jika yang diedit itu salah satu dari transaksi atau ID misalnya 1, maka ID tersebut yang akan diubah, bukan ID lain.
sama halnya dengan update to-dos, akan mengupdate sesuai dengan ID-nya. Nah, di sini ada kondisi untuk rincian uang masuk dan juga uang keluar berdasarkan kategorinya, yang dimana kondisi ini yang dirubahnya itu kategoriin, maka masuk dan juga sisa uangnya juga akan berubah. Kemudian jika tidak, atau jika yang diubahnya itu pengeluaran atau out, maka uang keluarnya juga dan sisa uangnya akan berubah seperti ini. Tapi perbedaannya itu di sini ada plus tambah, tapi di sini ada plus dan juga kurang di sisa uangnya. Kemudian di set state melakukan update dan juga edit modalnya false, jadi datanya 0 jika tidak lakukan perubahan. Kemudian di sini ada render, yang dimana isinya itu ada variabel to-dos, uang masuk, uang keluar, show form type, edit modal, edit data, dan juga sisa uang sama dengan distate. Nah, ini semua nama variabel yang diambil dari properti objek distate. Tiap variabel akan memiliki nilai yang sama dengan nilai dari properti yang sesuai dalam distate ini. Kemudian return, di sini ada induk yang membungkus keseluruhan aplikasi, yaitu diberi nama di flash name seperti ini. Kemudian di dalamnya ada untuk tampilan kita sebelah kiri ini kita bungkus dengan class name left side, kemudian judulnya money manager menggunakan H2, kemudian kita sambungkan dengan komponen-komponen telah dibuat. Ini ada profile, kita render, kemudian profile ini ada namanya sisa uang, dan sisa uang di sini dimasukkan sisa uang sama dengan dalam kurung kurawal sisa uang yang sudah diedit sebelumnya yang di atas ini ya, sisa uang. Kemudian di sini ada class name untuk bagian sebelah kanan, ini ada class name-nya reset, bungkus lagi. Kemudian ini ada class name untuk pemasukan, rincian pemasukan ini. Nah, ini kemudian ini ada untuk ikonnya. Kemudian untuk bagian sini kita masukkan uang masuknya yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Kemudian untuk pengeluarannya sama seperti pemasukan tadi, tinggal masukkan saja di sininya uang keluar. Kemudian untuk bagian transaksi history, di sini ada untuk riwayat transaksi judulnya. Kemudian kita hubungkan button JS-nya yang sudah dibuat ini ke dalam sini. Untuk variannya tinggal kita masukkan saja varian primary, teksnya dimasukkan saja, kemudian actionnya kita arahkan ke open form in. Kalau misalnya yang dibuka itu yang sini masukkan, maka open formnya itu akan menampilkan formulir dari masukan. Sebaliknya jika yang dikliknya itu pengeluaran, maka yang ditampilkannya juga transaksi yang akan dimasukkan pengeluaran. Selanjutnya di line 174 di sini ada show form, variabel yang telah kita ekspresikan di atas tadi yang sudah diketik. Jika show form ini bernilai true, maka ekspresi setelah NN ini akan dievaluasi dan juga nilai. Berhubung setelah show form ini ada form input, maka jika show form ini nilai true, maka komponen form input ini akan dirender. Selanjutnya di sini setelah form input itu di sini ada yang namanya add di sini. Untuk jika form input itu ditambahkan, maka si datanya pun akan bertambah add tag. Kemudian form type-nya form tab. Kemudian jika si form input itu selesai ditambahkan, otomatis formulirnya akan tertutupan di close form yang sudah didefinisikan di atas tadi. Selanjutnya untuk transaction history di sini ada to-dos map, parameternya item, yang dimana item ini ada transaction history dan dibedakan menjadi key itu sama dengan item ID, to-do-nya item. Kemudian jika transaksinya dihapus, maka akan menjalankan fungsi delete task. Kemudian jika fungsinya itu diedit, maka transaksi tersebut akan dibuka kemudian dapat diedit. Selanjutnya di sini ada untuk edit modal, yang dimana sama seperti ini, jika edit modalnya bernilai true, maka akan menampilkan atau akan merender ke si edit modal JS yang sudah kita buat. Kemudian di sini editnya edit modal close. Jika edit modal tersebut tidak jadi atau berubah pikiran nggak jadi diedit, maka si edit modalnya tersebut akan ditutup. Kemudian datanya diedit data, kemudian change untuk mengedit data yang sudah dieditnya dengan this handle edit change. Kemudian jika datanya berhasil diedit, maka akan otomatis mengupdate dari transaksi tersebut. Selanjutnya di akhir kita tutup dengan export default app. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk komponen yang pertama, yaitu profile terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengimport React-nya terlebih dahulu, kemudian import logo from fotonya. Foto di sini, kenapa kita importkan logonya? Karena untuk menampilkan si foto tersebut. Jika tidak diimport, maka
foto tidak akan tampil. Kemudian untuk ini ada komponen profile yang menerima prop sisa uang. Nah, di sini ada props-nya, yang dimana variabelnya profile sama dengan props dari sisa uang. Kemudian di dalamnya ini ada di return, di dalamnya ada class name profile. Kemudian kita masukkan image-nya, image src logo, alt logo. Kemudian ada nama saya sendiri, menampilkan nama pengguna, kemudian label dari saldonya, kemudian menampilkan jumlah saldonya. Sisa uang di sini. Nah, sisa uang di sini mengambil dari yang sudah ada di tampilan atau codingan utama FJS. Kemudian di akhir kita mengekspor default profile. Nah, kemudian di sini untuk komponen yang kedua ada button JS. Di sini saya akan menjelaskan button JS terlebih dahulu. Button JS ini gunanya untuk menyimpan tombol-tombol dalam aplikasi dengan berbagai variasi warna dan fungsi. Dalam button JS ini terdapat props untuk mengirimkan komponen ke komponen lain dalam React. Nah, untuk yang pertama dia import XJS, kemudian import props types from prop type. Kemudian komponen button menerima propsnya varian text dan action. Di dalamnya di return, kemudian render elemen button dengan class yang disesuaikan dengan varian dan teks dari props. Kemudian ketika button diklik, jalankan fungsi action dari props. Nah, di sini ada button, kemudian on klik itu sama dengan action. Class name-nya BTN mengambil varian yang sudah diketikkan dalam komponen-komponen lain, kemudian isi teksnya dan tutup dengan button. Kemudian, nah, varian ini menerima props untuk warna tombol, teks menerima props untuk menampilkan teks pada tombol, dan action menerima props untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat tombol diklik. Nah, di sini ada untuk validasi tipe props yang diterima oleh komponen button, ada button from type, di dalamnya ada teks. Pada line ke-17 teks harus berupa string dan wajib diisi. Line ke-18 varian harus berupa string dan wajib diisi. Kemudian untuk actionnya, action harus berupa fungsi atau opsional, jadi tidak diberi si is required ini. Kemudian di akhir kita ekspor default buttonnya agar dapat digunakan untuk komponen-komponen lainnya. Selanjutnya kita membuat komponen form input JS untuk input data transaksi baru. Di dalam tombol disediakan form untuk mengisi deskripsi, tanggal, jumlah, dan kategori transaksi. Selain itu, terdapat fungsi-fungsi untuk menambahkan data transaksi baru ke dalam state. Untuk menambahkan transaksi baru, terdapat props yang menerima add dan form type. Nah, untuk codingannya, source codenya seperti berikut: form input sama seperti komponen yang lainnya. Di sini ada import React dan juga import button, karena di sini kita akan menggunakan button yang ada di sini kemudian dikirimkan ke form input. Buat terlebih dahulu kelasnya, di sini ada kelas form input extend React component. Kemudian di sini ada state untuk menyimpan data input yang dimana ada deskripsi, tanggal, dan juga jumlah. Di sini kita kosongkan karena sebelum kita mengisi atau menambahkan pemasukan atau pengeluaran keuangan, isinya itu masih kosong. Kemudian ini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi untuk mengubah state deskripsi saat input berubah. Nah, di sini ada change deskripsi di dalamnya ada di set state deskripsi target value. Kemudian kedua ada fungsi untuk mengubah set tanggal saat input berubah, sama seperti deskripsi tadi, tapi hanya bedanya di sini saja. Di sini deskripsi, di sini tanggal. Kemudian untuk fungsi selanjutnya ada untuk mengubah state jumlah saat input berubah, sama seperti deskripsi, tanggal, dan juga jumlah. Kemudian di sini ada fungsi untuk submit form dan menambahkan transaksi baru. Nah, fungsi di sini ketika si formnya sudah diisi semua, kemudian kita klik add atau add sini, otomatis fungsi akan mensubmitkan dan menampilkan ke riwayat transaksi, yang dimana di sini ada if prevent default mencegah reload halaman. Kemudian di sini ada kondisi di sini menyatakan bahwa jika set deskripsi tersebut tidak kosong dan juga state tanggal tidak kosong, state jumlah tidak kosong, maka akan memanggil fungsi add dari props untuk menambahkan transaksi tersebut. Di sini ada this props add, kemudian isinya ada deskripsi, masukkan deskripsi yang sudah diketik, kemudian tanggalnya, jumlahnya. Nah, jumlah di sini harus berupa parsein atau jumlah bilangan bulat. Kemudian untuk kategorinya dimasukkan sesuai dengan form type. Nah, setelah data yang telah ditambahkan selesai, maka selanjutnya akan mengosongkan input setelah disubmit dengan fungsi method di set state. Kemudian deskripsinya dikosongkan, tanggalnya dikosongkan, dan juga jumlahnya dikosongkan. Kemudian akan di render, dalamnya ada menentukan judul form berdasarkan tipe transaksi. Nah, di sini ada variabel form title, yang dimana jika form inputnya yang
klikkan masukkan, maka akan menampilkan si judulnya kamu masukkan. Tapi jika tidak, maka tambah pengeluaran yang ditampilkan. Nah, seperti ini masukkan. Nah, titel di sini masukkan. Kemudian kalau misalnya pengeluaran diklik, maka titel pengeluarannya yang akan diklik. Kemudian selanjutnya akan di return ada berapa style untuk formnya, form overlay untuk form, style form container, dan style selanjutnya. Nah, style di sini kita di setelah export di file form inputnya di sini, kayak untuk gaya CSS-nya saya simpan di sini supaya tidak terlalu ribet menambahkan file yang lain seperti form input CSS seperti itu. Jadi saya simpan di dalam form input ya saja. Di sini ada untuk tombol menutup form. Tombol menutup form di sini ada misalnya itu close button. Fungsinya jika diklik maka akan meng-close si formnya itu. Saya di sini menggunakan tipe X itu X seperti ini. Nah, tombolnya. Kemudian form inputnya untuk transaksi. Form inputnya akan diperlihatkan, kemudian akan melakukan aksi di submit atau di add. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk style inputnya sendiri, ada style deskripsi, labelnya, inputnya, teks, kemudian on change akan merubahnya. Di sini change-nya fungsinya ada di atas ini, change deskripsi. Kemudian untuk value-nya deskripsi, style-nya from control, placeholder-nya tambahkan deskripsi, kemudian required. Kemudian di sini ada untuk tanggalnya sama seperti deskripsi di atas, cuman hanya bedanya di bagian sini saja. Nah, kemudian sama seperti yang tanggal dan juga deskripsi, jumlahnya juga seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir kita pakai button JS yang sudah dibuat di sini, itu masukkan saja buttonnya, text add, kemudian variabel primary, actionnya di submit, kemudian kita tutup dengan export default from input. Selanjutnya kita di sini membuat komponen transaction history JS yang menampilkan riwayat transaksi terkait deskripsi, tanggal, dan jumlah. Kemudian buatlah props untuk menerima to do, open, del untuk mengedit dan menghapus transaksi. Nah, dalam codingan di sini yang pertama kita mengimport terlebih dahulu seperti sebelumnya react, form types, dan juga button. Di sini ada variabel transaction history untuk menampilkan riwayat transaksi, kemudian isinya to do, open, del dengan set untuk mengelola visibilitas modal konfirmasi. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuka modal konfirmasi, cons open confirm modal, kemudian parameternya 0 dengan set show confirmnya itu true. Kemudian di sini ada untuk fungsi menutup modal konfirmasi, close confirm modal, kemudian isinya set show confirm false. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghapus transaksi dan menutup modal konfirmasi, ada confirm delete. Kemudian isinya delete to do ID sesuai dengan ID yang dihapus. Kemudian set show confirmnya false. Di return, dalam return ini ada yang namanya style transaction item yang sudah dibuat di bawah, ada di bawah. Kemudian class name-nya name. Kemudian di sini ada kondisi yang dimana jika kategorinya itu in, maka akan menampilkan stylenya itu in, atau kalau misal in itu kita akan buat berwarna hijau, jika tidak maka akan berwarna merah. Kemudian untuk class name-nya di sini, jika kategori itu masuk maka ikonnya akan dompet seperti ini. Nah, kemudian untuk jika tidak masukkan atau pengeluaran maka ikonnya akan seperti uang ini. Nah, style ini saya buat di FCS. Nah, ini untuk warna hijau, masukkan warna merah pengeluaran. Selanjutnya di sini ada custom to transaksi. Untuk judulnya sendiri mengambil dari to do deskripsi, kemudian tanggalnya mengambil dari tanggal yang sudah diinputkan. Kemudian untuk di sini, nah jumlah di sini kita masukkan untuk to do jumlah. Kemudian kategorinya sama seperti tadi, jika misalnya in berwarna hijau in, jika misalnya merah out. Kemudian kita masukkan buttonnya yang sudah dibuat sama seperti teman-teman lainnya. Button text edit itu variannya sukses, actionnya transaksi yang udah dicantumkan. Kemudian untuk delete variannya danger, actionnya membuka confirm modal terlebih dahulu apakah jadi di delete atau enggak. Kemudian selanjutnya di sini ada show confirm,
Jika show confirm ini bernilai true, maka akan menampilkan sebuah pop-up yang menanyakan apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi ini. Kemudian ada button sukses, teksnya ya, kemudian actionnya confirm delete, kemudian untuk button danger jika tidak maka konfirmasi tersebut akan dihapus seperti ini. Nah, konfirmasi apakah jadi dihapus atau tidak. Kemudian kita tutup. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk definisi tipe props yang diterima dari komponen, transaksi story prop types, ada to do, open, dan juga del. Kemudian kita tutup dengan export default transaction history. Di sini ada untuk gaya untuk CSS-nya. Selanjutnya kita akan membuat komponen edit modal JS untuk menampilkan modal edit transaksi, menyediakan form untuk mengedit deskripsi, tanggal, dan jumlah transaksi yang dimana terdapat props penerimaan edit, close, data, change, dan update, menyediakan tombol untuk menyimpan perubahan atau membatalkan edit, sama mengimport terlebih dahulu. Kemudian komponen edit modal untuk menampilkan dan mengedit transaksi, kelasnya edit modal, extend react komponen, kemudian di render isinya ada variable edit, close, data, change, dan juga update, menggunakan this props. Kemudian jika edit bernilai true, maka tampilan modal editnya itu akan seperti di return stylenya, dibuat sesuai dengan keinginan masing-masing. Edit transaksi, kemudian labelnya tanggal, inputnya date, name tanggal, kemudian value-nya data tanggal, nilai tanggal dari data yang sedang diedit, uncheck, fungsi untuk menangani perubahan input, kemudian stylenya diinputkan. Kemudian untuk jumlahnya sama, type number, name jumlah, value data jumlah, nilai jumlah dari data yang sedang diedit, kemudian uncheck, fungsi untuk menangani perubahan input. Maaf, di sini deskripsinya juga ada value-nya data deskripsi, nilai deskripsi dari data yang sedang diedit, uncheck, fungsi untuk menangani perubahan inputnya. Kemudian di sini ada button untuk edit atau cancel. Jika buttonnya diedit, maka actionnya akan mengupdate atau merubah data yang telah ada menjadi data baru. Kemudian untuk button cancel, actionnya close untuk menutup modal. Kemudian jika edit bernilai false, maka tidak akan menampilkan apapun atau return null. Kemudian ditutup dengan export default edit modal. Untuk CS-nya sendiri disatukan di sini seperti berikut. Buatlah APS CSS untuk mendefinisikan gaya tampilan komponen-komponen dalam aplikasi seperti layout, warna, dan ukuran. Dari sini saya membuat seluruh tampilan-tampilan layoutnya berada di sini. Ini ada import URL Google Apps, yaitu untuk mengimportkan style font sesuai dengan keinginan saya. Saya di sini menggunakan Merriweather. Kemudian di sini saya mengimport icon yang ada di Bootstrap. Di sini saya keseluruhan dari aplikasi menggunakan fontnya Merriweather. Di sini ada body-nya, kemudian lab setnya untuk tampilan yang ada di sebelah kiri, kemudian tampilan berada di sebelah kanan untuk profilnya, untuk image profilnya, rinciannya, card wrapper, untuk in, out, dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk button-buttonnya, button primary, success, danger. Selanjutnya di sini kita uji aplikasi yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini hold-nya saya menggunakan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk pemasukan. Nah, di sini ada form untuk pemasukan. Kalau misalnya mau tambah pemasukan, jika ingin tidak jadi masukkan data, bisa klik close. Kemudian untuk pemasukan bisa misalnya kita masukkan bonus. Kemudian tanggalnya kita di sini tanggal pilih, kemudian nominalnya misalnya 500. Nah, di sini akan tampil pemasukannya, yang dimana jika pemasukan itu kan ikonnya dompet, kemudian warnanya warna hijau. Kemudian untuk pengeluaran kita masukkan misalnya jajan, tanggalnya hari ini, kemudian nominalnya 10.000. Nah, jika pengeluaran yang dimasukkan atau formulirnya yang dimasukkan pengeluaran, maka si ikonnya tersebut akan berubah jadi uang, kemudian warnanya juga jadi warna merah. Kemudian bisa di delete. Nah, seperti ini, delete. Apakah Anda ingin menghapus transaksi ini? Jika tidak, maka klik tidak. Nah, akan hilang tadi konfirmasinya. Jika yes, maka akan terhapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk edit
kita edit deskripsinya terlebih dahulu. Juga misalnya tanggalnya tanggal kemarin, kemudian untuk jumlahnya kita masukkan 6, edit. Nah, kemudian edit jajan di sini sama seperti tadi, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, sama edit. Nah, di sini juga si rincian masukan dan rincian pengeluarannya juga akan berubah sesuai dengan fungsi yang sudah dituliskan di source code-nya di sini. Nah, di sini sudah berfungsi. Nah, bonusnya pemasukannya kan 600.000. Nah, pemasukannya di sini juga 600.000 sesuai dengan riwayat transaksi yang ada di sini. Kemudian untuk pengeluarannya kan 20.000, rincian pengeluarannya juga 20.000. Nah, saldo di sini ada 580.000 yang dimana pemasukannya dikurangi dengan pengeluaran. Jika dihapus pengeluaran, nah si saldonya juga akan ikut bertambah atau si pengeluarannya tidak jadi ditambahkan. Nah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan aplikasi Money Manager yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan atau ketidakjelasan dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.